Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Teman-teman yang berbahagia, kali ini saya sedikit ingin menjelaskan tentang tafsir Sayyid Qutb surat Ali Imran ayat 123 sampai 129 dalam kitabnya Tafsir fi Dhilalil Quran. Dalam tafsir Sayyid Qutb di surat yang pertama yaitu 123 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukuri. Teman-teman yang berbahagia, pada ayat ini beliau Sayyid Qutb menjelaskan bahwa ayat 123 ini berbicara mengenai pertempuran yang tidak dimenangkan kaum muslimin pada waktu itu, yaitu perang Badar, perang Uhud. Ayat ini mengingatkan kepada orang-orang muslim pada peperangan Badar yang berhasil dimenangkan. Pada syarah ayat 123, Sayyid Qutb menjelaskan, sesungguhnya Allah lah yang menolong mereka, tidak ada penolong bagi mereka, baik diri sendiri ataupun dari selain mereka. Jika bertakwa dan merasa takut, maka hendaklah bertakwa dan merasa takut kepada Allah yang memberi kemenangan dan kekalahan. Kepada Allah lah yang memberi kuasa atas kemenangan perang tersebut, yang secara mutlak memiliki kekuatan dan kekuasaan, yaitu Allah yang memberikan sebuah kemenangan. Inilah sentuhan pertama dalam mengingatkan mereka, kaum muslimin pada saat itu, kepada kemenangan di perang Badar. Kemudian Allah dalam Al-Quran menghadirkan pemandangannya dan menghidupkan kembali gambarannya di dalam kesadaran mereka kaum muslimin. Seolah-olah mereka dengan serta-merta ada di dalamnya. Kemudian di ayat setelahnya yaitu ayat 124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Artinya, ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang yang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, di ayat ini kita mendapatkan sebuah pelajaran penting bahwa apakah kita tidak butuh terhadap Tuhan Allah yang membantu dengan apa yang kita lakukan untuk aktivitas kita sehari-hari ini? Maka dari itu, Sayyid Qutb menafsirkan dalam ayat tersebut, itulah kalimat Rasulullah SAW pada perang Badar kepada kelompok kecil kaum muslimin yang keluar bersamanya dan menyaksikan pasukan perang kaum musyrikin. Kelompok kecil yang keluar untuk menghadang kafilah membawa barang perniagaan, bukan untuk menghadapi pasukan perang yang dilengkapi persenjataan. Maka dari itu Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada mereka agar menjadikan syarat datangnya bala bantuan ini. Artinya bantuan itu dalam perang Badar. Dalam perang Badar yaitu Allah lah yang membantu dengan 3.000 malaikat. Beliau juga menjelaskan ada sebuah kesabaran dan ketakwaan. Kesabaran yang menghadapi terhadap benturan-benturan kaum muslimin, serangan pada waktu itu. Dan ketakwaan yang mengingatkan hati kepada Allah dalam kemenangan dan kekalahan. Allah lah yang memberikan kemenangan, Allah lah yang memberikan sebuah kekalahan. Kemudian dalam ayat selanjutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Artinya, ya bala, ya cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan ilmu, dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Maka menurut Sayyid Al-Qutb dalam tafsirnya, sekarang Allah memberikan kepada mereka bahwa tempat kembali semua urusan adalah kepadanya, adalah kepada Allah, dan bahwa turunnya malaikat itu tidak lain adalah bergembira dengan hal ini agar merasa tenang, merasa teguh hati, merasa percaya diri. Sedangkan kemenangan adalah dari Allah secara langsung dan bergantung kepada ketentuan dan kehendak Allah Ta'ala, tanpa perantara, tanpa sebab ataupun sarana. Jadi dalam ayat tersebut kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa jika kalian itu bersabar, jika kita itu bersabar, bertakwa, maka nanti Allah akan menolongnya dengan malaikat, dengan bantuan-bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 126, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasr illa min 'indillahil azizil hakim. Artinya, dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang maha perkasa, lagi maha
bijaksana. Demikian konteks Al-Quran senantiasa mengembalikan semua urusan kepada Allah agar tasawur kita berpikir, berintrospeksi diri, ada sebuah persepsi seorang muslim tidak terkontaminasi oleh sesuatu apapun yang merusak prinsip dasar ini. Prinsip apa? Prinsip mengembalikan semua urusan kepada kehendak Allah yang mutlak, yang hakikat, kehendak Allah dan maha berbuat dan ketentuannya secara langsung, dan menolak keberadaan sebab dan sarana sebagai pelaku, karena sebab dan sarana itu tidak lain hanya merupakan instrumen, alat bantu yang digerakkan oleh kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, dan sarana untuk mewujudkan an-naba yang dikehendakinya, apapun yang dikehendakinya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.